Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas satu komponen elektronika lagi, yaitu kapasitor, atau orang biasa menyebut kondensator. Ada berbagai macam jenis kapasitor yang kita lihat di pasaran. Ada yang bentuknya seperti ini. Ini biasa disebut kapasitor kertas karena media dielektrikumnya berupa kertas. Ada yang seperti ini, orang biasa menyebutnya dengan elko atau elektrolit kondensator karena media dielektrikumnya adalah elektrolit. Kemudian ada yang seperti ini biasa orang menyebutnya milar atau tantalum karena dari mika. Oke, lebih lanjut kita akan pelajari. Ada macam-macam jenisnya kapasitor. Ini yang sudah kita kenal, seperti ini, seperti ini. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Ini dari polistireen ya. Ini ada lagi yang garis-garis seperti ini. Semuanya ini adalah kapasitor. Bentuknya ada yang seperti ini juga. Ya, kakinya di depan dan di belakang. Kemudian ada juga yang kapasitor yang variabel. Seperti ini, nilainya bisa dirubah-rubah. Ini disebut sebagai variabel kapasitor atau variakap. Yang seperti ini variabel juga, cuma ini cuma pakai obeng saja. Kalau di resistor seperti trimpot, ya. Kalau ini triakap atau trimmer kapasitor. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini juga macam-macam kapasitor. Ada yang dalam bentuk SMD, ini bentuknya seperti ini. Ini kapasitor juga. Ada yang seperti ini juga. Banyak jenisnya kapasitor. Oke. Lambang kapasitor yang sering dipakai adalah yang seperti ini. Ini tidak punya polaritas seperti kapasitor kertas yang kecil-kecil, tidak punya polaritas, tidak ada plus dan minusnya. Lambangnya seperti ini. Sedangkan yang elko, orang biasa melambangkan kadang seperti ini. Seperti ini yang plus, ini yang negatif. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini juga, sederhana, tapi dikasih plus sama min. Ada yang seperti ini. Oke, inilah lambang-lambang dari kapasitor. Kita lanjutkan. Satuan dari kapasitor adalah farad. Ini untuk menghormati penemunya yaitu Faraday, maka satuannya adalah farad. Akan tapi dia menentukan terlalu besar sehingga orang tidak pernah menggunakan satuan farad ini. Yang paling sering dipakai adalah mikrofarad, nanofarad, sama picofarad. Kalau kita ingat yaitu tangga-tangga satuan dari misalkan meter ke desimeter, sentimeter, milimeter dan seterusnya. Maka kalau ini farad, desifarad, sentifarad, milifarad, kemudian turun sampai 3 kali, ini adalah baru mikrofarad. Berarti mikro ini adalah 1/1000 dari mili. Mili 1/1000 dari farad. Kemudian ada nanofarad. Nanofarad ini 1/1000 dari mikrofarad. Kemudian dari nano ke piko, ini juga 1000. Jadi 1000 picofarad sama dengan 1 nanofarad. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, gimana cara pembacaannya? Kalau yang elko seperti ini sudah langsung tertera di sini. Di sini tertulis 100 mikrofarad garis miring 16 volt. Maksudnya nilainya adalah 100 mikrofarad, dia mampunya maksimal dipasang pada tegangan 16 volt. Lebih dari itu dia akan meledak. Ini yang positif, ini yang negatif. Biasanya di kalengnya ada gambarnya seperti ini. Ini menunjukkan kaki yang di sini adalah negatif. Kalau masih baru, kaki yang positif lebih panjang, kaki yang negatif lebih pendek. Sedangkan yang lain seperti ini atau seperti ini, cara pembacaannya bagaimana? Ini adalah angka pertama, angka kedua, yang belakang sendiri adalah jumlah 0. Berarti kalau 10
tambah 0, 5. Berarti sama dengan 1 juta. 1 juta. Kalau yang kecil di sini ukurannya adalah dalam dalam piko. Kalau ini dalam mikro, kalau yang kecil-kecil seperti ini dalam piko. Berarti kalau 105 berarti dia 1000 nano atau 1 juta piko. 1 juta piko 1000 nano atau 1 mikrofarad. Kalau 103 berarti 10 tambah 0-nya 3. Berarti 10 tambah 3. 10.000 pikofarad. Atau sama dengan 10 nanofarad. Begitu cara pembacaannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini contohnya. 105. 1 ini adalah angka 1. 0 adalah angka kedua. 5 adalah jumlahnya 0. Berarti sama dengan 1000 nanofarad 1 mikrofarad. Oke. Ada jenis kapasitor yang lain yang penulisannya tidak sama dengan biasanya. Tapi yang paling sering digunakan adalah seperti ini. Tapi ada juga yang bentuknya seperti ini. Dalam bentuk warna-warna. Contohnya ini. Ini angka pertama, ini angka kedua, yang ketiga adalah jumlahnya 0. Jadi ini coklat. Coklat ini adalah 1. Co, me, jiku, hibi, wap. Kembali ya. Coklat adalah 1. Hitam ini adalah 0. Hitam 0. Kemudian jingga. Jingga adalah 3. Berarti 103 satuannya pikofarad. 10 tambah 03 pikofarad. Atau sama dengan 10 nanofarad. Ini lagi merah, merah, kuning. Merah 2, merah lagi 2, kuning 4. Berarti 0-nya 4. 2 tambah 0-nya 4. Berarti ini 22, 0-nya 4. Dalam satuan pikofarad. Berarti 220.000 pikofarad. Atau kalau jadikan nano jadi 220 nanofarad. Oke. Sedangkan yang belakang ini kalau warnanya ini hitam ini adalah 20% toleransinya. Kalau putih 10%. Nah, bawah sendiri menunjukkan kemampuan dia dipasang pada tegangan berapa. Kalau warnanya merah adalah 250 volt DC. Kalau kuning dia mampu 400 volt DC. Ada ini kapasitor yang khusus seperti ini. Ada juga yang langsung dituliskan seperti ini 0,1 M. Maksudnya 0,1 mikrofarad. Sama dengan 100 nanofarad. Nah, jenis-jenisnya kapasitor. Ada lagi jenis yang lain, tapi ini jarang sekali dipakai, ya. Jarang sekali dipakai. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian tengah-tengahnya ada bintiknya, mungkin putih atau yang lain-lain. Ada garis-garisnya. Yang atas sendiri ini menunjukkan angka pertama. Yang kedua, angka kedua. Sedangkan tengah-tengah ini adalah nolnya. Kalau warnanya ini adalah abu-abu, dikalikan 0,01. Kalau putih dikalikan 0,1. Kalau hitam dikalikan 1, coklat 10, merah 100. Sehingga kalau kita lihat sini, ini adalah biru ini adalah 6. Jome, jiku, hibi. Nah, kemudian abu-abu adalah 8. 6, 8. Kemudian bawah sendiri, kemudian ini tengah-tengahnya adalah putih. Kita lihat putih kalikan 0,1. 6, 8 kalikan 0,1
berarti 6,8 mikrofarad. Oke. Ini mungkin bisa dipahami, ini ya sekedar pengetahuan saja, karena ini jarang sekali ada. Kemudian ini menunjukkan voltasenya di sini. Kalau hitam 10 volt, kuning ini, hijau, biru. Kalau di sini kita lihat hijau berarti 16 volt maksimum dia. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ada juga yang dari polisterin kapasitor. Ini langsung ditunjukkan di sini angkanya dalam picofarad. Warnanya putih keperaan ya. Sini abu-abu seperti ini dari polisterin. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana isi dari kapasitor? Isi dari kapasitor adalah plat-plat saja. Di sini ada plat logam, di sini ada plat logam. Tengah-tengahnya ini namanya media dielektrikum. Ini yang menentukan berapa kapasitansi dari kapasitor tadi. Ada juga kapasitor-kapasitor tertentu untuk menghemat tempat, tidak dibuat plat-plat seperti ini, tapi digulung. Nah, digulung seperti ini. Digulung. Nah, bagian ini adalah lapisannya. Lapisan luar isolatornya biru ini, kemudian coklat ini adalah ini elektrodenya, kemudian hijau ini adalah media dielektrikumnya, kemudian coklat lagi ini adalah elektrodenya lagi. Digulung seperti ini membentuk, kadang-kadang dimasukkan dikasih elektrolit disebut elko. Itulah isi di dalamnya seperti ini. Oke. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya mirip dengan baterai. Ini misalkan tidak ada media dielektrikumnya, kosong. Maka apabila ke sini diisi, maka elektronnya akan mengalir seperti ini. Seperti baterai, dia mengisi seperti itu. Nah, kalau dikasih media dielektrikum, akhirnya seperti ini. Di sini dikasih listrik plus, maka minnya akan nempel di sini, akan searah seperti ini. Sehingga ini bermuatan. Ini kalau ada media dielektrikumnya. Oke, mungkin di SLTA kita sudah sering membahas ini.